Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Metrozek Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ada sebuah kisah yang Mr. Jack dapat dari teman-teman gitu ya, tentang godaan atau tentang pengalaman-pengalaman mistis atau pengalaman-pengalaman di luar nalar ketika orang sedang menjalankan suatu tirakat ya, yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam budaya Jawa itu akrab dengan yang namanya tirakat, suatu ibadah tambahan untuk meminta rezeki atau meminta hajatnya terkabul kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi sekali lagi Mas Jack tidak ingin memperdebatkan keyakinan masing-masing, tapi sekedar bercerita gitu ya. Nah, tirakat ini dalam masyarakat Jawa itu bermacam-macam ya. Ada yang tidur di luar, ada yang puasa mutih, ada yang puasa pantang makanan tertentu, ada yang puasa Senin Kamis ya, ada yang bangun malam kemudian tahajud. Jadi menjalankan ibadah agama dan kemudian ada tambahan ibadah gitu, dan itu insya Allah tidak bertentangan dengan syariat gitu ya. Nah, kisah ini tentang orang yang menjalani tirakat gitu ya, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa Metro Jack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Jack lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita ya. Nah, cerita ini didapat dari circle atau teman-teman Mr. Jack gitu ya, tentang orang yang tirakat dan dia mengalami hal yang mistis di luar nalar ya. Sebutlah tokoh kita ini ibu-ibu, kita sebut saja namanya sebagai Ibu Nur ya. Kejadian sekitar tahun 90-an ya, 90 sampai tahun 2000 awal. Nah, Ibu Nur ini adalah ibu dengan 3 orang anak, dan boleh dibilang hidupnya ini tidak beruntung gitu ya. Suaminya ini meninggal dunia gitu ya, dan Ibu Nur ini tidak bekerja. Dia istilahnya hanya menggantungkan nafkah dari suaminya gitu ya. Nah, suaminya ini meninggal mendadak ya, tapi tidak disebutkan meninggal karena apa, entah karena sakit atau entah karena suatu kecelakaan, tidak diceritakan. Padahal Ibu Nur ini kan tidak bekerja gitu ya, tidak bekerja. Kemudian ada anak 3, di mana itu ada kebutuhan ya, kebutuhan untuk bayar SPP, makan, kemudian lain-lain hal seperti bayar listrik, pulsa dan sebagainya. Nah, awal-awal setelah ditinggal suaminya meninggal ya, Bu Nur ini mencoba usaha apapun gitu ya. Tapi ya yang namanya orang awal-awal usaha itu kan pasti ada jatuh bangunnya gitu ya, karena memang mungkin belum pengalaman atau mungkin belum tahu ilmunya gitu ya. Jadi sedikit banyak untuk menutupi kebutuhan hidup ini adalah menjual barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Mulai dari zaman dulu ada radio ya, jual radio, kemudian jual TV gitu ya.
jual apapun yang sampai boleh dibilang rumahnya itu kosong ya. Tapi yang patut disyukuri adalah rumah itu adalah rumah milik pribadi ya, bukan rumah sewa atau rumah kontrakan, rumah peninggalan dari orang tua Ibu Nur ini. Nah, karena hidup harus jalan terus dan Ibu Nur ini boleh dibilang usaha itu gagal, usaha ini gagal gitu. Kemudian Bu Nur ini mencoba untuk boleh dibilang apa ya namanya ya, pada waktu itu sudah terpikir untuk niat jelek gitu. Artinya mohon maaf, minta kekayaan kepada jalan yang menyimpang ya, bahasa Jawanya cari pesugihan gitu. Tapi setelah dipikir-pikir berat konsekuensinya, dosa ya, dosa tak terampunkan. Apalagi dia niatnya mencari rezeki untuk anak, tapi anaknya mungkin nanti diminta atau ditumbalkan. Akhirnya Bu Nur ini nggak jadi cari pesugihan. Nah, kemudian dia carilah suatu ikhtiar, usaha untuk mencari taraf hidup yang lebih baik gitu ya. Setelah tanya kemana-mana, Bu Nur ini boleh dibilang ingin ikut suatu apa ya, semacam kita sebutnya suatu aliran pengajian ya. Dan ini insya Allah sesuai dengan syar'i dalam agama Islam gitu, dimana dalam pengajian itu menurut pengikutnya untuk mengejar istilahnya untuk mengejar akhirat itu, ketika kita mengejar akhirat itu insya Allah dunianya dapat gitu ya. Dan itu harus selain ibadah wajib bagi yang muslim kan wajib ibadah ya, 5 kali sehari sholatnya, 5 kali sehari sholat sunnah ya. Ada ibadah-ibadah tambahan yang harus dilakukan, boleh sholat sunnah, boleh puasa Senin Kamis, boleh apapun itu ya. Nah, kemudian Bu Nur ini mencoba untuk ikut dan tertarik gitu kan, kemudian setelah ikut pengajian mencoba untuk melakoni suatu laku tirakat. Laku tirakat ini adalah beliau ini adalah melekan gitu ya, melek malam hari, melek setelah anak-anak tidur semua, mengheningkan cipta, berdoa ke hadirat Allah gitu ya, zikir, berdoa ke hadirat Allah, minta jalan terang tentang kehidupan kedepannya seperti apa. Malam hari berzikir ya, malam kedua berzikir terus ya, tidak ada gangguan apapun itu ya. Gangguan paling hanya ngantuk saja, hanya ngantuk. Padahal kalau bisa berdoa kan di pergantian malam gitu ya, di pergantian malam misalkan dari jam 23.55 ke 00:05 ya, jadi sudah pergantian malam. Berdoa kepada Allah ya, meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Sampai kemudian kurang lebih 1 bulan lebih ya, itu belum ada perubahan. Ini Bu Nur ini sudah mulai goyah ya. Tapi dia mencoba untuk tetap istiqomah atau tetap disiplin dalam berdoa di tengah malam. Doa tambahan kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, berdoa. Sampai kemudian beliau ini nggak menghitung ya, Bu Nur ini nggak menghitung sudah berapa lama dia, sudah lebih dari 2 bulan lebih. Kemudian pada malam kejadian Bu Nur ini mengantuk yang tidak tertahankan ya. Cuman dia kemudian mencoba untuk tetap zikir ya, membaca zikir-zikir dan meminta hanya kepada Allah. Tapi ngantuk ini tidak tertahan ya. Kemudian Bu Nur ini duduk bersandar di sofa ruang tamu, karena kalau malam itu kan lampu digelapkan ya, karena untuk mengurangi biaya PLN, lampu digelapkan. Dan pada waktu itu Bu Nur ini tidur ya, antara tidur dan bangun itu dia didatangi oleh 2 orang, dan 2 orang itu adalah boleh dibilang kembar ya. Merinding saya.
kembar seperti kembarnya Bu Nur, benar-benar kembar dalam arti kata seperti kembar identik. Jadi di ruang tamu itu Bu Nur itu seperti mengaca. Ketika didatangi itu nggak bisa bicara, semacam apa ya, semacam tertegun atau nge-freeze sekian detik gitu. Ketika sudah bisa menguasai keadaan, Bu Nur ini tanya gitu ya, kamu siapa gitu ya, pakai bahasa Jawa tapi Metersek coba translate ya, kamu siapa gitu. Si orang atau si makhluk itu menjawab gitu, aku saudaramu gitu loh, aku nggak punya saudara kembar. Makhluk itu menjawab, aku saudara tuamu gitu. Kalau aku, kata makhluk satu lagi, aku saudara mudamu, aku adikmu gitu. Adikku laki-laki, kata Bu Nur. Bukan ya, aku saudaramu, aku kalau dalam bahasa Jawa istilahnya aku kakang kawah adi ari-ari ya, kakang kawah adi ari-ari. Jadi kakang kawah itu kalau di Jawa itu sebelum bayi lahir itu ada semacam cairan ya, semacam ketuban, dan kemudian bayi atau si manusia itu baru kemudian ari-ari ya, dimana bayi itu menjadi manusia, sedangkan ari-ari dan ketuban itu menurut istiadat Jawa ya, ini budaya, itu kemudian akan dibungkus atau akan ditanam dan akan didoakan. Aku kakang kawah dan aku adik ari-arimu. Nah, Bu Nur ini antara percaya dan enggak gitu ya, apa saya ngimpi atau apa gitu. Tapi dia batin gitu ya, aku ngimpi apa enggak gitu. Tapi si saudara tuanya ini bilang gitu, aku mendengar doamu kepada Allah gitu ya, dan Allah mengijabah doamu gitu. Nah, malam-malam daripada cuman istilahnya bengong sambil zikir, coba masak atau buat makanan yang bisa dijual di keesokan paginya. Ada semacam dialog antara Bu Nur ini dengan makhluk yang menyerupai dirinya ya, persis, bahasa Jawanya persis plek ya, seperti kembaran ya. Menurut si kakang kawah dan si adi ari-ari ya, saudara tua dan saudara muda itu mengatakan bahwa rezekimu akan diberikan oleh Allah lewat jalan dagang makanan, di mana malam hari masak di malam hari, kemudian pagi-pagi dijual. Singkat cerita ya, karena apa yang disampaikan kepada Metersek seperti itu, Bu Nur ini akhirnya setelah dipikir-pikir, setelah kepergian dari kakang kawah di ari-ari atau saudara tua dan saudara muda ini, kemudian berpikir, ngapain ya malam-malam usaha apa gitu, usaha makanan gitu. Dan kemudian ya besok paginya ya, entah betul atau kebetulan, anaknya Bu Nur yang masih sekolah ini minta dibawakan bekal nasi gitu kan, karena mohon maaf, karena keuangan terbatas kan, kadang anaknya nggak dikasih uang jajan untuk jajan di sekolah, maka anaknya minta bekal. Nah, dari situ Bu Nur itu seperti mendapat pencerahan, kenapa kok nggak jual makanan seperti nasi bungkus di pagi hari ya, di pagi hari. Jadi karena itu boleh dibilang di daerah perkotaan ya, jadi pagi-pagi banyak orang yang berangkat kerja, berangkat sekolah itu bisa beli sarapan, karena banyak orang yang mungkin berangkat sekolah mungkin nggak sempat masak atau bagaimana, jadi akan beli. Jadi disitulah akhirnya Bu Nur ini memiliki pencerahan untuk membuat semacam nasi bungkus untuk sarapan gitu ya. Malam hari sambil zikir, sambil sholawatan, menyiapkan bahan-bahan makanan. Kemudian beliau ini tidur kira-kira sebelum subuh ya, jam 3 ini bangun untuk sholat tahajud sampai subuh gitu, dilanjut lagi pekerjaannya, potong sholat subuh, dibungkus-bungkusi, kemudian jam 5, jam setengah 6 sudah siap siap didagangkan di depan rumahnya. Pada awalnya yang beli hanya
tetangga sekitar ya, orang-orang yang mau berangkat kerja, berangkat kantor, berangkat sekolah yang mungkin di rumahnya nggak sempat sarapan ya, karena bisa jadi di situ ada bujangan yang mau berangkat sekolah atau bujangan yang mau berangkat kuliah, berangkat ke kerja yang nggak ada yang menyiapkan sarapan. Kemudian setelah itu Bu Nur ini bisa mengembangkan usahanya gitu ya. Wallahu alam bisawab ya. Jalan rezeki itu di mana-mana ada, Allah Maha memberi rezeki ya. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan ya, iya karena abudu wa iya karena stain ya. Kita hanya menyembah dan kita hanya meminta kepada Allah. Jangan mengambil rezeki dari jalan yang menyimpang. Jadi itu salah satu kisah yang saya dapatkan ya, ketika salah seorang melakukan tirakat dan dia didatangi oleh kembarannya yang mengaku sebagai saudara tua atau kakang kawah dan saudara muda atau adi ari-ari. Oke, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum saya undur diri, mungkin ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah mistis, kisah-kisah yang di luar nalar dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.